Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, pagi. salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan adik-adik. Kita beruntung sekali di hadapan kita adalah Profesor Dr. Sukron Kamil dari Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah. Jadi beliau itu adalah apa, profesor yang sudah malang melintang di mana-mana terkenal, terkenal. Baik karyanya, tulisannya, termasuk reputasinya ya dalam dan luar negeri. Ya, ibu bapak sekalian, Profesor Dr. Sukron Kamil, beliau memang seorang ahlinya yang hari ini beliau itu akan menyampaikan dengan topik sains dan kesejahteraan manusia. Topik ini sangat pas karena beliau juga menulis banyak buku. Salah satu bukunya memang berhubungan dengan sains. Bagaimana ini hubungannya dengan apa yang ilmu yang beliau itu memang pakarnya. Pakar yang diakui bukan hanya dalam negeri, tapi memang luar negeri pun sangat mengakui. Beliau untuk mengumpulkan data itu tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau saya dari CV beliau, beliau mengumpulkan mulai dari Kairo sampai ke Belanda, sampai ke Inggris, ke Australia, ya, ke Amerika, ke Jepang, ya. Ya jadi kan hampir-hampir semua apa daerah-daerah ilmu itu beliau itu adalah untuk mengumpulkan data. Bagaimana bahwa buku-buku beliau, disertasi beliau, karya-karya beliau itu tidak tidak asal tulis saja, tetapi memang data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara internasional. Jadi ini akurasinya sangat tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Ini kesempatan kita untuk mengikuti uraian beliau. Bagaimana sih ke depan bangsa kita ini? Bangsa kita ini gimana sih? Kalau kita itu mengatakan sains itu apakah kita hanya begini saja? Nah, mestinya ke depan kalau sains kita ini benar, sikap kita itu benar apa itu menghadapi atau menyikapi bagaimana pentingnya sains untuk kehidupan manusia, untuk kesejahteraan kita, dan terutama bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini cukup besar. Sekarang 287,5 juta. Jadi nomor 4 di dunia setelah India, Cina, Amerika Serikat. Kemudian keempat ini Indonesia. Profesor Dr. Sukron Kamil, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tentu saja saya tidak mengulang mengenai apa namanya Islam dan sains itu baik Islam dalam pengertian apa namanya sosiologis maupun Islam dalam pengertian ajaran itu sudah ada di podcast paling awal kayaknya itu ya. Nah, yang hari ini kita ingin menguji tesis apakah sains itu melahirkan kesejahteraan manusia atau tidak gitu ya. Nah, secara umum sih memang sebagaimana apa namanya diawali oleh Roger Bacon yang meminta masyarakat Eropa untuk belajar ke masyarakat Muslim Arab, terutama Ibnu Sina itu ya, pada masa Renaissance. Lalu nanti muncul ya François apa namanya Bacon itu ya, yang bilang apa the knowledge is power itu ya, apa ilmu pengetahuan itu adalah kekuasaan. Karena itulah hingga hari ini negara-negara adidaya itu umumnya adalah mereka yang menguasai sains dan teknologi. Cina misalnya kan belakangan menyusul gitu kan. Sekarang itu sudah
negara Paman Sam, negara di mana Pak Rahman Dimyati itu tinggal, itu sudah ada saingannya kan, bukan hanya Rusia saingannya. Kalau dulu kan Rusia, terutama teknologi persenjataannya, ya. Tetapi sekarang itu Cina. Meskipun sebenarnya yang bisa menyaingi Eropa dan Amerika sebenarnya bahkan bisa mengalahkan yaitu Jepang. Cuma Jepang kan nggak mau bicara apa namanya pertahanan dan keamanan karena trauma mereka di Perang Dunia Kedua gitu ya. Padahal sebenarnya industri mobil ya Eropa sama Amerika kan udah kalah gitu kan. Sekarang yang merajai industri mobil kan apa namanya Jepang gitu ya. Yang salah satu faktornya bukan memang dalam konteks Jepang bukan hanya penguasaan sains dan teknologi gitu ya, tetapi juga apa ada kerjasama ada industri besar dengan industri kecil gitu ya. Itu saya kira selain memang cara mereformasi atau merestorisasi negara itu, restorasi negara itu berbeda dengan Turki kan. Kalau Turki itu apa namanya itu alih teknologi murni. Kalau Jepang itu kan alih sains gitu ya. Sehingga memang basis dari teknologi sebagaimana Pak Rahman bisa bicara banyak nanti itu ya adalah sains kan, teknologi itu dibaliknya adalah sains. Nah, karena itulah orang Jepang yang dipentingkan oleh mereka penguasaan sainsnya, bukan penguasaan teknologi. Sehingga Jepang itu berbeda. Kalau Turki Utsmani dulu ya, ketika Turki menguasai Meriam gitu ya, bukan Meriam Bellina nih ya. Iya kan? Itu Amerika atau negara-negara di Eropa kan sudah menguasai teknologi yang lebih tinggi gitu ya. Karena dia punya alat kan apa yang ada di balik teknologi kan sains gitu ya sebagai ilmu yang menjadi basisnya gitu ya. Nah, itu karena itulah mereka itu bisa Jepang itu bisa melahirkan teknologi mobil terutama ya yang sama dengan di Eropa gitu kayak Ford kayak apa namanya Mercy gitu ya Jaguar gitu dan lain-lain gitu ya juga yang diproduksi di Amerika Fordnya itu ya, tetapi dengan harga yang murah gitu ya, itu kan sehingga memang sekarang di mana-mana itu saya datang ke berbagai negara itu mobil itu didominasi oleh Jepang dari mulai Honda, Suzuki, Toyota, Nissan dan lain-lain itu ya masih banyak banget itu kan dan itu mereka memang juga dipengaruhi oleh persaingan antar apa namanya provinsi yang dulu ada yang disebut dengan samurai itu kan ya kan saya kira itu agak beda memang khas ininya sehingga memang persaingan antar daerah itu melahirkan mobil-mobil dengan merek-merek yang berbeda. Intinya yang ingin saya katakan memang apa Francois Bacon yang bilang the knowledge is power itu iya gitu ya. Yang di dalam Islam itu saya kira surat Al-Mujadalah itu ya kunci sukses untuk apa namanya di dalam dunia itu adalah yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma itu ya. Jadi orang yang akan ditinggikan derajat, masyarakat yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah yang punya ilmu, yang melahirkan teknologi itu kan. Nah, hanya memang bedanya amanu didahulukan kalau di dalam Islam. Nanti kita bahas nanti ya tuh ya. Kenapa begitu ya yang berbeda ya. Jadi hemat saya kalau kita bicara sains sains dan teknologi dengan kesejahteraan itu saya kira apa namanya positif itu ya karena memang itu dimulai dari tadi apa namanya François Bacon yang bilang seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya dan hingga hari ini sains dan teknologi itu seolah menjadi Mesiah itu ya. Mesiah itu kayak Isa Al-Masih itu ya, yang menjadi juru selamat itu ya, menjadi Kristus itu kan kadang itu ya. Jadi kalangan Barat kan umumnya itu yang tersainkan dan terteknologikan itu apa terateiskan gitu kan. Maka kalau kita lihat 5 negara ateis terbesar itu diantaranya selain Cina itu adalah
adalah Jepang gitu ya. Tentu saja kalau 20 negara atau 10 negara, negara-negara maju itu ya, seperti apa namanya Belanda, lalu Inggris itu ya. Itu tingkat ateismenya kan tinggi itu ya, minimal 30, bahkan udah di Belanda 40% ateis kan. Yang paling akhir itu Spanyol, itu 20-an ateisnya. Bahkan Perdana Menterinya aja ateis itu kan. Gitu. Di Jepang tentu saja ateisnya tinggi itu ya. Saya nggak tahu 40-an ke atas, hampir 50 gitu ya. Di Amerika juga tinggi ya ateisme atau agnostisisme itu ya. Saya kira itu ya. Apa namanya? Yang ingin saya katakan, mereka itu seolah mengganti Kristus itu dengan sains, meskipun kalau di dunia bola itu diledekin itu ya. Messi itu ya disebut Mesiah kadang, Lionel Messi itu ya, paling tidak bagi negara dan juga bagi klubnya itu ya, kayak dulu Barcelona itu kan selalu menjadi penyelamat itu kan. Itu tapi itu hanya plesetan aja sebenarnya kalau untuk Messi ya, saya kira. Nah, kenapa? Karena memang sains dan teknologi harus diakui itu memang mensejahterakan, tetapi dalam batas-batas tertentu gitu ya. Misalnya dengan sains dan teknologi itu ya, kayak saya di ruangan ini agak panas kalau nggak pakai AC itu ya. Bahkan mungkin ya tidak terang meskipun ada matahari yang masuk, tapi kan kalau nggak pakai listrik kan ini, sehingga memang sains itu bisa membuat panas menjadi dingin, dingin menjadi panas, jauh menjadi dekat itu ya. Misalnya bayangkan sini Surabaya kalau pakai apa namanya Jakarta Surabaya kalau pakai naik kuda itu berapa hari itu kan. Pakai bis saja kan apa namanya 12 jaman bahkan 14 jaman kan. Kalau pakai pesawat itu kan hanya sejam lebih aja ya kan. Meskipun persiapannya yang lama naik pesawat itu kan. Gitu saya kira. Artinya adalah yang jauh bisa menjadi dekat. Saya nggak tahu dulu itu perjalanan dari Inggris melewati berbagai pulau hingga ke Australia kalau nggak salah 3 bulan. Maka penemuan atas vitamin C itu kan oleh karena perjalanan dari Inggris sampai ini. Jadi ada sebagian kru setiap hari makan jeruk, sebagian krunya enggak. Maka ditemukanlah vitamin C yang makan jeruk itu daya tahan tubuhnya tinggi sehingga selamat sampai ini. Yang tidak makan jeruk banyak yang di tengah jalan itu mati itu ya, tidak punya apa namanya daya tahan. Maka itu kemudian menemukan bahwa untuk ketahanan tubuh itu harus punya vitamin C itu ya, yang itu ininya lama itu ya. Sekarang Australia, Inggris kayak nggak jauh beda lah. Kita itu kalau dari Jakarta ke Inggris itu kan sekitar paling 24 jaman itu kan kurang lebih kan, sama dengan ke Belanda. Nah, kira-kira kalaupun 24 lah kurang lebih lah dengan Australia, paling bedanya kan dikit aja itu kan. Saya kira itu jauh bisa menjadi dekat, apa namanya panas bisa menjadi dingin, gelap bisa menjadi ini gitu ya. Bahkan kerja-kerja yang dulunya lama itu menjadi cepat. Misalnya menenun itu ya, itu seminggu paling dapat satu. Itu dalam sejam sekali dengan mesin tenun kan luar biasa. Pada intinya apa sains dan teknologi itu membantu manusia di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, artinya adalah memudahkan hidup manusia itu ya. Misalnya apa namanya minuman, biar minuman dan makanan bisa bertahan, lahirlah teknologi CFC itu ya yang mengakibatkan adanya kulkas itu kan. Itu saya kira aja, sehingga memang kita ini kayak di Indonesia itu problemnya kan di bagaimana pengawetan makanan. Maka kalau lagi panen kita ini berlimpah, kalau lagi kemarau gitu ya atau tidak ini kekurangan. Nah, itu ya padahal sebenarnya kan harus dikalengan. Selain memang problem yang saya bilang itu apa namanya tidak terlalu lama memunggungi lautan
Itu yang kalau nggak salah kemarin sudah saya jelaskan itu ya. Lautan itu tidak diberdayakan oleh kita itu ya. Sehingga memang masih banyak yang stunting. Tapi salah satunya juga itu adalah apa namanya? Teknologi pengawetan. Meskipun dulu sebenarnya sudah ditemukan dengan ditemukannya pengasinan, makanya ada ikan asin dan lain-lain. Yang salah satunya menjadi kultur apa namanya orang Indonesia atau Asia Tenggara itu ya. Nah, saya kira yang satu itu, yang kedua manusia itu dimudahkan apa atau berubah pola pikir, pola rasanya gitu ya. Termasuk di dalamnya sains mengubah cara pandang manusia atas dunia gitu ya. Dulu manusia itu berbasis apa namanya mitologi gitu ya. Apa namanya mitologi itu misalnya kalau gempa bumi itu dianggap bumi sedang menggerakkan apa bulunya gitu ya. Ya kan ininya. Saya kira mitologi-mitologi atau yang di dalam bahasa Muhammadiyah itu disebut khurafat itu sangat tinggi. Misalnya dulu oleh gereja dianggap bumi ini tidak bulat tetapi kayak piring. Makanya orang Eropa takut sekali berlayar pada awalnya. Ketika berhubungan dengan orang-orang Seresan, orang-orang Arab, baru kemudian mereka berani mengarungi apa namanya samudra karena bumi itu hingga pada masa Galileo Galilei kan masih dianggap bukan sebagai pusat bumi itu yang matahari tidak, maka kan heliosentris baru belakangan. Padahal dunia Islam kan sudah dari dulu itu menyebut bumi itu bulat dan heliosentris yang menjadi pusat adalah apa namanya matahari. Apalagi dunia Islam itu mengembangkan kompas, bagaimana mengembangkan kertas. Maka kertas mungkin tidak ditemukan kalau tidak dikembangkan oleh dunia Islam ya. Pada waktu ini sebelum periode modern ya. Jadi artinya adalah cara pandang manusia dengan sains dan teknologi sekarang sudah berubah. Makanya disinilah nanti akan melahirkan ateisme karena gereja itu pandangan-pandangan sainsnya berbeda dengan apa namanya temuan-temuan sains. Dulu ada pelangi aja dianggap sebagai pertanda Tuhan akan menyiksa orang-orang yang jauh dari kebenaran dan lain-lain itu dulu itu ya. Meskipun oleh ilmuwan muslim seperti Romanes itu adalah pantulan dari sinar matahari yang apa namanya masuk ke laut itu kan ke air itu ya. Oke, jadi apa namanya? Itu saya kira yang kedua ya, termasuk di dalamnya agama yang agama dilihat dari sisi mitologi atau hurafat yang di dalam Muhammadiyah itu dianggap sebagai TBC ya, taklid buta dan hurafat ya. Maksudnya agama-agama yang tidak rasional, yang sisi irasionalnya apa namanya itu dibuang. Misalnya dulu orang kalau sakit kan datang ke agama, ke kiai kan, minta air, fuah gitu jadi ini, ya kan. Ke dukun. Ya, sekarang datang ke dukun, sekarang datang ke dokter. Dulu orang kalau punya duit banyak disimpan di bantal lalu kemudian didoain ya kan biar selamat itu kan. Sekarang orang datang ke perbankan untuk memelihara apa namanya kekayaan. Demikian juga biar ini terpelihara. Dulu kan orang bisa diambil alih lewat lewat konflik itu kan, lewat lewat upaya bersenjata. Sekarang kan mempertahankan aset itu lewat apa bukti-bukti hukum. Karena itulah nikah oleh para ulama modern di Indonesia tidak dianggap sah itu ya kalau apa namanya tidak memiliki apa namanya surat nikah sebagai bukti hukum gitu ya. Nah, itu yang keberapa? Banyak lagi diantaranya ilmu politik misalnya membuat manusia itu kan bebas beragama, makin terhindar dari keburukan-keburukan negara teokrasi itu ya. Gitu saya kira. Karena itulah yang disebut dengan negara sekuler yang utamanya kan freedom of religion-nya itu bukan freedom from religion. Meskipun memang negara-negara komunis, Rusia dulu ya Uni Soviet, Cina dulu itu ya. Demikian juga dengan Turki memahami negara sekuler sebagai bebas dari agama. Nah, yang agak ini totok kalau di Eropa kan Perancis itu ya agak totok gitu dia. Karena memang hubungan antara agamawan dengan mereka kaum revolusioner kan berhadap-hadapan dulunya itu ya. Tapi pada intinya kayak di Amerika itu negara sekuler itu lebih sebagai apa namanya freedom of religion. Demikian juga dengan di Inggris kan
negara itu nggak boleh mengikut campur di dalam soal agama gitu. Yang di Indonesia itu kemudian diterjemahkan menjadi negara Pancasila itu ya. Nah, tentu saja beberapa bagian sebagai bukti bahwa memang sains dan teknologi mensejahterakan itu, misalnya ilmu ekonomi lewat kapitalismenya membuat barang-barang mewah itu menjadi sesuatu yang mudah dimiliki oleh orang biasa itu ya. Dulu yang AC itu barang mewah ya kan, kulkas itu barang mewah ya kan, pesawat terbang itu barang mewah. Sekarang itu pesawat terbang yang agak mewah itu hanyalah kelas kelas apa namanya bisnis di depan itu kan. Kalau kelas ekonomi kan murah itu kan. Saya kira bahkan dulu Habibie itu mimpinya kan membuat apa namanya transportasi publik yang dominan itu pesawat terbang. Sayangnya IMF itu melarang. Kalau lu pengen gue bantu gitu ya, hentikan itu industri apa namanya ini. Padahal kan sudah punya N berapa 255 apa itu ya, yang itu kan bisa dikomersilkan itu ya dulu itu ya. Makanya Indonesia itu salah satunya kenapa apa tidak berkembang itu ya. Padahal kalau dulu berkembang, makanya sekarang kayaknya sedang diupayakan itu, bahkan dibantu oleh beberapa negara Eropa, industri apa namanya pesawat terbang Indonesia yang saat ini dipimpin oleh anaknya Habibie IPTN itu ya apa namanya apa Nurtonio ya, yang di Bandung itu ya, yang ketika dihabisi itu ya, ketika di collab itu kan beberapa ilmuwan Muslim banyak pindah ke Malaysia. Karena Malaysia itu kan mampu melahirkan mobil itu ya. Kita ini malah yang kakaknya nggak pernah bisa melahirkan mobil, pesawat saja nggak bisa jualnya gitu ya. Saya nggak tahu, banyak masalah di negara kita ini ya. Padahal saya bilang kemampuan anak-anak bangsanya dahsyat, cuma yang mengelola negaranya ini ya apa namanya zigzag kayak gini gitu ya. Tapi ya apa namanya kadangnya harus sabar juga kali ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kita yang baik gitu ya ke depan ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, tetapi kalau kita bicara kesejahteraan ya, tidak seluruhnya sains itu melahirkan kesejahteraan. Masih ini ya 942 itu ya, masih baru 12 menitan. Iya, Apa namanya? Tidak seluruhnya. Jadi sains dan teknologi itu kayak pedang bermata dua itu ya. Saya nggak tahu lebih banyak mensejahterakannya apa lebih banyak tidaknya gitu ya. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, sains itu melahirkan apa yang disebut saintisme itu ya. Sebuah paham bahwa kebenaran yang bisa diandalkan hanya satu, yaitu sains yang empiris. Karena itulah sains datang hadir itu membakar semua otoritas agama di Eropa dan juga di banyak negara maju, kecuali di Amerika gitu ya, agak mending itu ya saya kira. Tingkat membakar otoritas agamanya lebih rendah itu ya. Karena kan agamanya lebih sesuai dengan sains dan teknologi dengan menjadi Protestan yang di dalam sejarah dianggap sebagai Katolik Islam itu kan, yang lebih rasional kan ininya itu kan. Apalagi dalam beberapa bagian malah lebih maju belakangan, terutama dalam perspektif ekonomi. Misalnya bunga bank tidak haram, beda dengan Katolik kan gitu ya. Demikian juga seorang untuk melihat kebahagiaan di akhirat, lihat saja kebahagiaan di dunia. Kalau di dunia itu secara material sejahtera, di akhirat akan apa namanya sejahtera, karena kan dia banyaknya Calvinis. Kalau di Amerika mungkin Pak Dimyati saya kira lebih banyak apa namanya tahu gitu ya. Karena kenapa bagi orang Calvinis kerja itu adalah panggilan Tuhan gitu ya. Kalau di dalam Islam juga sama, kerja itu adalah ibadah, disebutnya ibadah ghair mahdoh. Cuma sayang masih banyak orang malas juga di Indonesia gitu ya. Makanya kan apa namanya disebutnya apa? Holy worker apa itu ya? Apa namanya gila kerja kan di negara-negara Protestan seperti di Amerika gitu ya. Jadi apa namanya apa sains dan teknologi itu melahirkan ateisme dan agnostisisme tadi. Kenapa? Karena agama itu kan tidak seluruhnya berbasis sains dan teknologi, apalagi Katolik gitu ya, yang memang banyak perspektif agamanya dulu mengalami masalah
ketika dihadap-hadapkan dengan sains. Tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Misalnya dulu gereja memahami apa namanya geosentris, tidak heliosentris. Makanya Galileo Galilei kan dimusuhi bahkan dipenjara dalam rumah itu kan. Lalu kemudian apa namanya bumi itu dianggap tidak bulat, itu kan. Dulu itu ya termasuk apa tadi ini apa pelangi itu ya sebagai tanda Tuhan akan menyiksa orang. Jadi banyak perspektif-perspektif ininya enggak ini gitu ya, enggak seiring dengan sains dan teknologi gitu ya. Karena itulah maka berkembangnya sains kan dengan berpisah dari agama. Nah, lebih dari itu, lebih parah lagi itu ya. Bahkan di Eropa sains dan teknologi itu melahirkan apa tadi yang disebut ateisme. Lebih mantap lagi ateismenya ateisme militan gitu ya. Gitu. Ateisme militan itu apa namanya dalam bahasa siapa namanya itu salah satu sastrawan terkenal Albert Camus itu ya misalnya kan dia bilang bahwa apa namanya apa kalau apa namanya tugas manusia yang beragama itu ada yang tidak beragama itu adalah membunuh Tuhan itu kan. Kenapa? Karena Tuhan itu membuat manusia tidak bebas. Yang harusnya mengembangkan humanisme malah mengembangkan cinta kepada Tuhan. Disinilah di dalam pandangan mereka antara agama dengan humanisme berpisah gitu ya. Padahal kalau di dalam Islam kan enggak. Jadi mencintai Tuhan sekaligus juga ciri orang yang mencintai Tuhan adalah mencintai manusia itu kan itu agak beda di dalam beberapa bagian itu ya. Nah, apa namanya? Makanya disebut oleh beberapa kalangan ateis itu disebut apa ciri apa membunuh Tuhan itu adalah atau berubahnya manusia dari beragama menjadi tidak beragama itu ciri manusia berubah dari kekanak-kanakan menjadi dewasa yang itu sumbernya dari Freud karena agama oleh Freud itu dianggap sebagai sumber kekanak-kanakan gitu ya termasuk juga oleh tentu saja itu adalah Karl Marx tuh yang menyebut goodbye to God itu kan karena agama dianggap keluh kesah masyarakat bawah dan agama dianggap sebagai candu yang tidak menyelesaikan masalah itu ya. Maksudnya itu kalau orang lagi punya masalah, anaknya sakit, istrinya sakit, duit nggak punya gitu ya, datang ke masjid itu lupa masalahnya, itu datang ke gereja lupa masalahnya. Tapi ketika pulang kan ada lagi, kenapa? Karena dialihkan dari dunia ke akhirat. Tapi kalau dalam perspektif Islam kan enggak gitu ya. Dan kemiskinan itu di dalam sebagian ini memang dianggap baik. Kalau dalam Islam yang ideal kan nggak miskin. Kalau nggak salah udah saya jelaskan juga. Karena di dalam Islam ada zakat, rukun Islamnya. Maksudnya itu tindakan Islam yang prinsipil itu bisa berzakat dan haji. Sementara nggak bisa kecuali apa namanya harus kaya gitu ya. Minimal ya hidup berkecukupan gitu ya. Jadi pandangan Karl Marx sebenarnya tidak bisa untuk semua agama di dalam beberapa bagian. Tapi hemat saya inilah yang memicu berkembangnya ateisme, bahkan ateisme militan. Nah karena itulah begini, pertanyaannya ada apa dengan ateisme dan kesejahteraan gitu ya? Itu yang kata Said Hussein Nasr apa namanya manusia dengan sains dan teknologi dan membuang otoritas agama menyatakan selamat tinggal Tuhan itu ya itu senang pada roti saja gitu ya roti tapi tidak senang pada ilahi gitu ya apa yang terjadi kata Said Hussein Nasr seorang ilmuwan Muslim di Amerika asalnya Iran gitu kan dia bilang orang Amerika itu mengalami kenestapaan masyarakat modern gitu ya. Kenapa? Karena kalau di dalam perspektif agama, manusia itu tidak hanya terdiri dari badannya. Nah, sains dan teknologi, terutama dengan ilmu ekonominya, kan terlalu menekankan manusia dari sisi jasmani saja. Bahwa iya sih menjadi lebih dalam bahasa filsafat itu bukan sejahtera ya, lebih apa namanya senang hidupnya secara material, tetapi secara batiniah kan problematik. Maka kalau di dalam beberapa ini pandangan Karl Marx yang melihat manusia sebagai makhluk ekonomi itu disebut reduksionis. Manusia juga adalah makhluk homo spiritual
yang di dalam Islam atau agama itu makhluk yang memiliki ruhani. Yang kalau di dalam Quran menyebut ketika di alam arwah udah ada perjanjian itu, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Maka di alam arwah kita bilang qalu bala, mereka bilang, manusia bilang iya gitu ya. Karena itulah manusia kalau jauh dari Tuhan nggak akan bahagia hidupnya gitu ya. Makanya saya pernah bilang, saya nggak tahu di forum di sini karena lupa kan banyak forum Pak Dimyati ya. Jadi kalau belum mohon maaf itu ya. Kalau sudah ya nggak apa-apa. Kan kadang-kadang namanya kajian kan diulang. Gitu ya. Misalnya kenapa orang Indonesia yang pendapatannya lebih rendah, kalau nggak salah pada saya jelaskan 4.670 apa lupa saya ya persisnya itu ya. Pokoknya hanya 4.000 nggak nyampe 5.000 kan. Sementara orang Singapura itu pendapatannya 97.600-an itu kan. Jadi jauh banget dengan Singapura saja. Apalagi dengan Korea Selatan sama Jepang. Cuma lebih bahagia orang Indonesia apa lebih bahagia tiga negara itu? Ternyata lebih bahagia orang Indonesia kan. Jepang itu tingkat bunuh dirinya tertinggi bersama Korea Selatan. Demikian juga negara di Asia Tenggara yang makmur, yang kaya secara ekonomi tapi tidak bahagia itu adalah apa namanya ini apa namanya Singapura gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang Indonesia itu mayoritas masyarakat beragama gitu ya, yang meskipun secara material bermasalah gitu ya, tetapi kan batinnya bahagia. Karena kalau dalam Islam misalnya hidup ini sederhana aja. Kalau hari ini nggak punya apa-apa, sebagaimana Nabi, Aisyah ada makanan nggak? Kalau ada diasongin makanan itu kepada Nabi. Kalau nggak ada apa namanya Nabi puasa gitu ya. Gitu. Kenapa? Apa kalau dalam puasa buka dengan air segelas saja kan bahagia tuh ya. Coba ya, kaum muslimin selalu senang itu kalau di dalam hadis lisoim parhata nih orang yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Parhatun indal iftar, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya gitu ya. Gitu saya kira. Kedua, misalnya banyak ahli itu ya yang sekarang ini teori ekonomi pun itu berubah dari take and give sekarang give and take gitu kan. Umumnya manusia kan pengennya apa namanya take terus kan ngambil ya kan nggak mau ngasih itu ya padahal yang sukses itu adalah orang yang banyak ngasih dulu baru ini gitu ya jadi pimpinan misalnya kan banyaknya harus give dulu ya mengalah dan lain-lain itu kan mendorong orang untuk maju tuturi handayani dalam bahasa bahasa Jawa yang menjadi simbol apa namanya tagline pendidikan di Indonesia itu ya. Nah, makanya orang yang banyak memberi itu seringkali ketagihan. Maka di Amerika itu ada seorang itu yang punya Microsoft itu, siapa namanya Pak Adi tadi? Microsoft itu. Uh, Bukan, kalau Steve Jobs kan ini ya, yang Microsoft itu. Nah, dia itu sudah ketagihan filantropi itu kan. Senang itu ya. Kenapa? Karena filantropi itu Bill Gates betul ya. Saya kira Bill Gates. Bill Gates itu sudah ketagihan apa namanya filantropi. Kenapa? Karena memberi itu memberikan kebahagiaan sebagaimana disebut oleh Quran. Makanya katanya kalau cara secara batin kita itu kadang-kadang pengobatan senangnya pada zahir aja, pada jasmani aja. Kalau pengen terhindar dari sakit jantung gitu ya. Itu harus banyak memberi katanya gitu ya. Gitu saya kira nanti suatu saat kita bicara mengenai apa hubungan memberi dengan kesuksesan hidup itu suatu kali lah nanti. Tapi yang ingin saya katakan itu saya kira sisi ini. Yang kedua, sains dan teknologi itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai apa namanya kolonialisme dan juga melahirkan teknologi persenjataan gitu ya. Saya kira banyak ahli kan kenapa terjadi apa namanya kolonialisme itu ya. Ya kan? Karena kan ada revolusi industri, ya kan? Revolusi kenapa terjadi revolusi industri? Karena ada apa Renaissance yang kemudian melahirkan revolusi ilmu pengetahuan, ya kan? Ya saya kira begitu kan dari mulai ditemukannya mesin-mesin itu kan
Nah, ketika terjadi proses industrialisasi di Inggris itu kan, maka butuh bahan mentah. Setelah butuh bahan mentah, itu butuh tempat pemasaran ya kan. Maka dicarilah beberapa negara. Maka negara yang paling banyak negara jajahannya itu adalah Inggris kan. Maka disebut di negara kami nggak pernah apa matahari terbenam ya kan, karena dia apa namanya dari Eropa itu ke Afrika, Nigeria punya dia, Mesir punya dia itu kan. Nanti apa namanya sebagian ini nanti datang ke India, India punya dia, Pakistan punya dia ya kan. Datang ke Asia Tenggara ada Singapura dan Malaysia. Ke bawah dikit Indonesia juga pernah dijajah sama dia kan. Lalu kemudian Australia, New Zealand. Ke atasnya lagi Amerika Utara itu ya, Amerika Selatan dulu ya, Argentina misalnya kan. Lalu habis itu ke Amerika Utara yaitu Kanada dan Jepang dan Amerika, terutama Amerika Serikat ya kan. Nanti balik lagi nyampe ke Inggris itu kan, ya kan. Jadi memang di negara kami nggak pernah ini. Karena itulah di negara Muslim itu hemat saya masih mending itu ya, saya kira apa namanya itu disebutnya azmah. Azmah itu krisis. Jadi penderitaan utama masyarakat Muslim itu adalah ketika pengalaman dijajah oleh negara-negara Eropa yang buntutnya hingga hari ini belum selesai. Kenapa? Karena memang hingga hari ini memang kolonialisme atau imperialisme nggak selesai, tetapi kan apa ada yang disebut dengan apa namanya globalisasi atau perkembangan ekonomi yang tidak harus menguasai negaranya itu ya lewat perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Saya kira bahkan buntutnya kalau di Timur Tengah ada persoalan negara Israel itu kan. Ya saya kira itu kan buntut dari kolonialisme Inggris atas Palestina dengan perjanjian Balfour itu awalnya kan. Begitu saya kira. Jadi apa namanya penjajahan itu dahsyat. Makanya saya sering bilang dunia Islam itu yang tadi saya bilang agak mending ya. Kalau di Amerika itu penjajahan apa orang Barat terutama apa namanya bangsa Saxon ya kan terhadap Amerika itu membuat suku Indian kan habis. Saya nggak tahu, mungkin bisa dihitung jari itu. Pak Dimyati loh, mungkin lebih banyak tahu. Kira-kira penjajahan Inggris atas Australia itu kan suku aboriginnya habis. Maka hanya negara-negara yang tunduk, misalnya Amerika Selatan menjadi Katolik gitu ya dengan penjajahan Spanyol dan Portugisnya atau menjadi Kristiani kan. Nah, itu baru itu kenapa gereja dianggap teman ya kan. Tapi apa namanya negara atau sebaliknya negara yang bertahan itu punya ideologi. Di antaranya adalah ideologi perang jihad di dalam Islam. Kalau nggak ada itu, mungkin kita udah lebih habis lagi karena umat Islam punya daya tahan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Barat, terutama sebagai mereka adalah orang-orang kafir itu kan. Kalau nggak punya ideologi itu habis kita itu ya, saya kira itu ya. Meskipun di dalam beberapa bagian diterima kebaratan atau modernitas itu dengan lahirnya organisasi Islam modern, misalnya SI, Syarikat Islam. Mereka kan udah tercerahkan di dalam sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh kolonial Hindia Belanda atau belakangan dengan lahirnya Muhammadiyah yang juga bekerja sama dengan pemerintah kolonial kan. Nah nanti 1912 tahun 1926 berkembanglah organisasi Islam tradisional NU itu gitu ya dengan berdirinya NU. Jadi apa namanya kolonialisme itu ya yang saya kira apa namanya dianggap tidak mensejahterakan. 959 masih ada dikit lagi. Apa nanti dialog habis ini. Nah, jadi saya kira itu tadi ya pertama melahirkan ateisme, kedua melahirkan apa namanya kolonialisme dan imperialisme gitu ya. Yang ketiga yang sekarang ini saya kira melahirkan apa yang kita sebut sebagai pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu efek dari ini. Mungkin yang membuat tidak sejahtera dengan sains dan teknologi bukan hanya kita manusia. Gitu ya. Oh ya, kolonialisme Indonesia lupa tadi sedikit itu. Teknologi senjata itu yang dahsyat. Hingga hari ini terus berini dengan ditemukannya apa namanya? Memang sih dalam beberapa bagian ada manfaatnya. Misalnya pesawat terbang kan itu teknologi persenjataan. Google Map itu teknologi persenjataan dulunya.
Makanya kalau dari Amerika gitu misalnya mau ngebom atau mau ini ngirim nuklir ke Indonesia, misalnya tempat tinggalnya Jokowi itu di Istana Bogor, itu kan pasti tepat karena ada Google Map itu kan. Iya kan? Lalu kemudian yang paling mantap itu nanti yang melahirkan apa yang disebut dengan bom atom itu. Yang film Oppenheimer-nya itu saya kira menunjukkan itu. Oppenheimer itu di satu sisi senang melahirkan bom atom, tapi dia merasa berlumuran darah karena dia seolah membunuh hampir 200 jiwa, 170 sekian. Belum lagi yang terluka dengan bom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi seorang yang pintar itu sekali membunuh jauh berlipat-lipat. Gitu ya. Apalagi nuklir yang hulu ledaknya katanya lebih tinggi 40.000 kali. Saya kira sebagai ahli fisika Pak Surahman nanti bisa bicara itu ya. Dahsyat itu. Yang terakhir saya kira tadi itu ya apa namanya pemanasan global. Jadi dengan teknologi sains dan teknologi itu alam dikeruk habis itu ya. Tidak diberi ruang itu kan. Saya kira ya terutama saya kira yang paling merusak itu ada beberapa banyak, yaitu industrialisasi dan angkutan massal atau angkutan pribadi yang mewarnai semua kota-kota itu kan membuat panas secara global itu kan. Kenapa? Karena pemanasan global itu sumbernya adalah penggunaan energi fosil, bensin, solar dan lain-lain itu kan. Maka sekarang kan sudah mulai tobat itu ya dengan berkembangnya mobil listrik gitu ya. PL perusahaan listrik tenaga surya gitu ya. Dan lain-lain itu ya. Itu dunia itu sudah mulai sadar bahwa bumi itu sudah tua renta tetapi tidak ada upaya untuk itu gitu ya. Meskipun aneh itu dalam beberapa bagian itu sumbernya kan itu, makanya Cina kan nggak mau menandatangani itu gitu ya. Saya kira Amerika belakangan bahkan masih belum kan. Nah tetapi yang disalahkan Indonesia sama Brazil katanya, kenapa hutannya rusak katanya gitu ya. Padahal yang bermasalah kan mereka negara-negara industri gitu ya, yang termasuk di dalamnya adalah penggunaan CFC kayak kulkas, kayak AC gitu ya. Makanya saya bilang kan saya sering kalau ngajar, kalian nanti kalau besar punya rumah itu harus ada ventilasi udara itu ya. Bagus sirkulasi udara sama mataharinya gitu ya. Itu yang disebut dengan apa namanya green building gitu ya. Saya kira yang di Jakarta itu dimulai dari Anies, setahu yang saya tahu ya, ini green buildingnya. Seberapa efektif itu kita bisa diskusikan nanti itu ya. Nah, apa namanya? Karena itulah perkotaan itu harusnya semakin nambah taman gitu ya. Nah, itu saya kira problem-problem apa namanya yang dihadapi manusia, yang kata Syed Hussein Nasr dan lain-lain itu ya. Masyarakat modern dengan sains dan teknologinya memperlakukan alam itu sebagaimana manusia memperlakukan pelacur, dinikmati lalu habis itu ditinggalkan dengan tidak bertanggung jawab. Maka daerah-daerah yang dulu bukan langganan banjir seperti misalnya Banjarmasin itu ya, menjadi tempat daerah banjir baru gitu ya, termasuk di dalamnya pengurugan atau reklamasi DKI di masa Ahok itu membuat Tangerang sekarang tuh hampir setiap hujan bahkan banjir melulu karena aliran Sungai Cisadane itu nambah. Harusnya air kan udah ke laut. Ini malah balik Iya. lagi katanya gitu. Saya bilang, waduh, inilah dunia itu ya. Manusia itu terlalu serakah gitu ya. Padahal kalau di dalam Islam itu yaitu tadi pertama tidak cukup dengan alladzina utul ilma saja, orang punya ilmu sains dan teknologi, tetapi juga harus punya amanu itu keimanan, integritas dan lain-lain. Dan ini kan di dalam sains dan teknologi hampir sama dengan pandangan Einstein itu ya. Apa guru atau senior dari Oppenheimer itu kan, dia penasehatnya bom atom itu kan. Dan setelah bom atom itu jatuh, kata siapa itu, kata Einstein bilang apa namanya, sains tanpa agama adalah buta itu ya.
sains tanpa moralitas adalah buta. Jadi bisa membunuhnya dahsyat. Kayak orang tuh misalnya Indonesia lebih sejahtera atau enggak? Kan lebih banyak sarjana dan doktor. Ternyata enggak kan? Kenapa? Karena orang-orang ahli ekonomi bukan untuk kesejahteraan orang, ahli pajak misalnya, tapi untuk korupsi kan? Gitu saya kira. Karena orang yang nyuri nggak punya ilmu paling banter kan nyuri motor, udah gitu juga dibakar, ya kan? Kalau orang yang nyuri punya ilmu, sekali beberapa menit saja kan dapat 250 juta. Misalnya ahli pajak di otak-atik. Pajaknya harusnya 1 miliar, bayarnya hanya 500 juta, ya kan? Nah, gitu saya kira. Makanya wajar kalau di dalam Quran itu amanu dulu. Gitu. Dan itu saya pernah bilang dibenarkan oleh Peter F. Drucker. Kemudian apa namanya itu mengenai apa bahwa memang harusnya seorang itu di dalam aksiologi sains itu tidak hanya apa namanya teknologi, tetapi juga harus punya apa yang kita sebut adalah tadi ya amanu, punya apa namanya integritas itu ya. Saya kira itu mungkin dapat terlalu panjang ya, kita dialog aja. Nanti saya tanggapi lagi Iya, apa iya. yang disampaikan oleh Pak saya dan atau yang disampaikan oleh Pak Rahman. Makasih Pak Rahman. Saya kira itu nanti saya serahin waktunya kepada Pak Rahman kembali. Iya, ini kan sebetulnya keseimbangan. Tadi itu kalau kita lihat bahwa perkembangan sains, perkembangan teknologi, itu background-nya adalah sains. Perkembangan sains ternyata banyak berlawanan dengan pendapat apa agama. Pendapat agama. Ternyata agama sendiri banyak menelur-nelurkan keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak pas dengan fakta. Jadi, akhirnya saintis-saintis tadi kalau Prof. Sukron menyampaikan kan akhirnya menjauh dari Agama. agama. Perkembangan berikutnya menjauh agama, membesarkan jumlah ateisme. Jadi orang nggak agamanya makin kurang, makin kurang. Tapi sebetulnya terus akhirnya kalau di dalam Islam sendiri adalah keseimbangan tadi. Masih ada aman, masih ada aman. Jadi makanya tadi apa di satu sisi mana sih yang lebih maju? Oh, Jepang, Korea, majunya luar biasa. Tapi stresnya luar biasa juga. Makanya jumlah jumlah kasus bunuh dirinya tinggi. Tinggi betul. Ini sebetulnya kalau di dunia pendidikan kita ya pendidikan Indonesia itu kan keseimbangan ya, mestinya keseimbangan. Jadi kalau kita mengajarkan unsur-unsur keagamaan tanpa diimbangi oleh sains teknologi, maka ya kesejahteraan kita akan tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi tadi Profesor Cikor menyampaikan ininya sudah bagus, tetapi ternyata ada jiwa yang tidak amanu, yaitu korupsi. Nah ini. Jadi kalau kita nanti ke depan gitu itu kekurangan yang tadi itu disampaikan oleh Prof. Sukron bahwa bagaimanapun apa produk-produk yang bagus, karya-karya besar yang bagus, tapi kalau dikelola orang-orang yang tidak ada integritasnya, ya diambil sendiri, bukan dibagi rata dengan rakyat. Bukan dibagi rata dengan rakyat. Jadi bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia. tapi hanya untukku, ya untuk 7 turunan dan seterusnya. Tapi itu kan proses ini ya, kita nggak tahu apa semua calon calon presiden ini kan menyampaikan visi misinya kan hebat-hebat semua, hebat-hebat semua. Tapi semoga ini nanti rakyat Indonesia mendapatkan visi misi yang benar-benar itu bisa dinikmati, keadilan itu bisa terwujud yang sekarang itu apa keadilannya tidak masih setengah-setengah atau bagaimana, keadilannya juga bukan setengah lagi ya, terlalu timpangnya luar biasa. Dari Prof. Sukron sudah menjelaskan ini luar biasa ketimpangan ekonomi. Jadi
ketimpangan ekonomi. Nah, tadi juga disinggung juga tadi masalah apa, karena sains teknologi itu sendiri perkembangannya bisa menggunakan energi fosil yang besar-besar. Energi fosil yang dibesar-besarkan membuat cuaca ini, temperatur udara, ozon rusak. Maka kita apa masih bisa bertahan nanti sampai tahun 50? 2050. Apakah bisa sampai ke 2050? Ternyata ini kan sangat mengerikan. Tapi setelah dihitung-hitung mungkin bisa lebih cepat dari itu. Kita sudah tidak, bumi ini tidak bisa dihuni kalau nggak cepat-cepat terjadi alih teknologi sehingga semua energi itu adalah energi yang terbarukan. Tapi teknologi rupanya sudah ketemu semua dan kayaknya ini juga pelan-pelan para negarawan ini sudah menandatangani ya. Itu memang betul Pak, nanti Amerika itu bayarnya banyak tuh Pak. Amerika bayarnya banyak, Inggris bayarnya banyak. Karena negara industri inilah mestinya yang bayar banyak. Bayar apa? Untuk memperbaiki iklim. Untuk memperbaiki iklim. Jadi kalau saya analisis dengan kemampuan teknologi, gimana menghitung saja dari militer, hitung saja dari militernya. Jadi itulah apa mestinya dana-dana perbaikan iklim itu nantinya akan disampaikan dengan lebih adil, sehingga apa kalau sekarang ini kita disalahkan ya memang salah juga, ada salahnya. Kita disalahkan memang ada salahnya, tapi penyebab penyebab perubahan iklim itu sebenarnya lebih banyak daripada proses industri itu sendiri, kan? Proses industri itu sendiri. Jadi kalau di Eropa, di Amerika, saat ini di Cina, itu pertumbuhan industrinya luar biasa. Pertumbuhan industri. Jadi kalau pabrik itu 24 jam jalan. Pabrik 24 jam. 24 jam jalan. Nggak pernah berhenti. Dan itu energinya terus dipakai. Inilah keseimbangan-keseimbangan yang seperti ini. Prof. Sukron, tadi kalau mau disimpulkan dalam beberapa kalimat, kira-kira apa? Tadi yang sudah terbaca, sudah kelihatan sekali ya, bahwa kita sudah tahu solusi sebenarnya. Salah satu solusinya tadi ya keseimbangan, keseimbangan. Jadi yang banyak ngotorin bumi ini, yang banyak negara ngotorin bumi ini sebetulnya negara industri kan. Nah, dan mereka mengakui sekarang, mereka mengakui. Jadi bukan negara-negara agraris yang apa ya dia tidak melakukan apa-apa. Memang ada menebang pohon ini itu, tapi lebih hebat lagi yang menggunakan membakar batu bara, yang membakar minyak bumi. Nah, minyak bumi kita kan sudah habis karena kendaraan kita terlalu banyak. Betul. Kendaraan umum kita terlalu banyak dan itu pakai bensin. Jadi sampai-sampai kan dulu itu ada demo, kita mau mendirikan tenaga nuklir di Muria, di demo. Jadi masyarakat kita itu nggak ngerti bahwa kalau negara-negara seperti Jepang itu energi nuklir semua, bukan menggunakan solar, bukan menggunakan bensin. Amerika itu diem nuklir semua. Kalau menggunakannya ya sekarang akan bergeser kepada angin, kepada matahari, kepada listrik, kepada menggunakan nama apa baterai. Ini bagus, bahkan sekarang recycle minyak itu sudah bisa dipakai. Jadi minyak yang sudah dipakai lagi masih bisa. Ini sudah dibuktikan dengan penerbangan antara Inggris sampai New York. Selamat, tidak ada gangguan, zero. Jadi temuan baru itu juga. Hal-hal yang jadi temuan-temuan baru inilah yang nanti apa yang Profesor Sukron benar-benar akan membuat masyarakat itu sejahtera. Perkembangan sains mestinya akan membuat sejahtera. Tapi tadi
Ada unsur kalau di Indonesia ini kok nggak maju-maju, orangnya pinter-pinter. Ya, coba Indonesia itu kalau pertandingan Olimpiade, Banyak yang yang menang. dibabat semua oleh Indonesia kan. Kalau juaranya dari Indonesia, tapi begitu juara ya sudah, begitu juara tahu-tahu hilang, kemana diambil luar negeri, Betul. diambil luar. Jadi ternyata kan yang menemukan temuan-temuan baru itu banyak-banyak dari diaspora. Kita ya. Jadi sebetulnya kalau bilang Indonesia itu tidak punya jasa, besar sekali sebetulnya. Karena apa? Sebetulnya bangsa kita ini kalau mau diadu, lumayan tuh, Pak. Baik dalam negeri maupun di luar, ya di luar negeri pun itu tidak pernah itu di bawah best time itu enggak orang Indonesia itu asalnya. Nah, inilah yang memurahkan apa modal besar ya bagi bangsa kita, modal besar. Jadi sebetulnya bangsa Indonesia itu mempunyai kapasitas yang luar biasa. Tapi tadi Profesor Sukon sudah kan satu yang gawat ini apa? Ini korupsi tadi itu. Jadi kalau mau mensejahterakan keadilan tadi disampaikan dengan benar, keadilan itu maka tidak ada mestinya seorang pemimpin itu ingin kaya sendiri sebelum melihat rakyatnya itu sejahtera. Nah, jadi saya teringat itu Prof. Sukron dulu Patih Gajah Mada itu punya sumpah ya nama sumpah Alba Amukti Palapa. Palapa. Betul. Sumpah Amukti Palapa itu kan sumpah bahwa tidak akan makan yang mewah-mewah. Palapa itu setelah saya tanya-tanya itu katanya dari bahasa Madura. Palapa itu bumbu, Pak. Bumbu masakan yang enak-enak itu palapa. Jadi Termasuk hebat juga. nggak mau nikah dia. Nggak tahu itu yang apa faktanya bagaimana ya faktanya gimana kan itu sumpah ya tapi luar biasa juga sumpahnya itu kan luar biasa bahwa mestinya seorang pemimpin itu tidak ingin enak sendiri gitu loh jadi tidak ingin enak sendiri mesti sambil melihat melihat apa rakyat nah, saya melihat rakyat kalau dulu saya apa Umar bin Khattab ya ya Prof. Sukar. Umar bin Khattab. Hmm, Umar bin Khattab malam-malam hari berkeliling. Ya, betul, betul. berkeliling melihat seorang ibu Janda dia. menanak. Ya di Batu. tanah itu batu. Ya di tanah itu batu. Itu kan artinya apa? Sebagai seorang pemimpin, waduh, kok ada rakyatku yang nggak makan? Dipikul sendiri kan? Dipikul sendiri. Ini semoga ini kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah tadi. Jadi ingin semua rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Semua rakyatnya harus sekolah. Semua rakyatnya nanti harus berpendidikan yang bagus. Gimana ya? Jadi uang itu kalau besok tadi KPK-nya tadi Prof. Sukol sekali sebetulnya menyampaikannya itu. Ini hebat, hebat, hebat. Tetapi begitu ada orang yang tahu bagaimana mengambil banyaknya itu lebih cepat, ya enak dibelokkan, dicuci kekayaan negara dan Prof. Silakan mengambil kesimpulan 1-2 menit, Prof. Untuk menutup pertemuan sekali ini. Mungkin saya minta 10 menit lagi aja atau 7 menit ya. Ya, boleh, boleh. Oke, pertama tadi saya belum selesai sebenarnya, tapi kan waktu kita kan terbatas. Iya, Bahwa boleh. Einstein juga bilang bukan hanya apa sains tanpa agama adalah apa namanya buta, tetapi juga agama tanpa sains adalah lumpuh gitu ya. Nah, saya kira agama yang berkembang di dunia juga di Indonesia itu ya harus diakui juga itu memang sebagiannya kadang ya tidak sejalan dengan sains dan teknologi. Itu yang kita sebut sebagai kaum fundamentalis atau kaum konservatif gitu ya. Itu yang saya kira ini. Misalnya di Indonesia ada kalangan yang menolak non muslim jadi pemimpin publik, itu kan problematik yang kayak gitu deh. Saya kira itu ya. Dan banyak lagi yang lain yang
misalnya menolak, meskipun secara umum produk sains dan teknologi diterima, gitu ya. Itu saya kira, dan banyak lagi di beberapa negara. Saya kira kalau di Timur Tengah sering problematik pandangan-pandangan Wahabi, meskipun sekarang Saudi Arabia sudah mulai berubah di tangan Pangeran Muhammad bin Salman itu kan. Itu saya kira itu yang ini. Jadi kaum fundamentalisme agama, kan konservatisme agama itu juga menjadi problematik. Ini disinilah yang tadi disebutkan. Ya memang tadi ya keseimbangan. Islam itu agama ruhani dan jasmani. Islam itu adalah juga yang kemarin kita bahas agama rasional, sekaligus juga adalah agama doktrin gitu ya. Misalnya dalam ibadah kan doktriner itu nggak ada apa namanya inovasi Rasional. yang sudah kita jelaskan kemarin. Yang kedua, mungkin tanggapan saya itu adalah itu tadi memang kita ini tidak mencapai keadilan sosial gitu ya, karena salah satunya cinta dunia gitu ya, cinta materi gitu ya. Jadi Too saya kira much. makanya orang-orang Too yang much. bisa membawa kesejahteraan rakyat itu yang memimpin udah selesai dengan dirinya, udah selesai dengan perutnya, bahkan juga di bawah perut gitu ya. Maksudnya dunia kan yang di dalam Islam itu simbol dunia itu utamanya kan materi, yaitu simbolnya dalam puasa menghindari makan, minum dan seks itu tiga itu dunia itu utamanya. Ya kan, kayak makan minum kan dan seterusnya itu sandang, pangan, papan dan kemewahan. Makanya kalau yang diajarkan Nabi itu diantaranya berdoa, ya Allah jangan kau jadikan dunia itu sebagai perhatian terbesarku gitu ya. Bahkan juga pengetahuan yang terbesarku yang ingin diraih betulan gitu. Jangan gitu ya. Yang penting hidup ini bercukupan gitu itu utamanya. Meskipun boleh kaya, jadi orang terkaya di dunia pun boleh. Cuma hatinya itu nggak terikat oleh dunia gitu ya. Bagian sedekah yang mau gitu ya. Itu ya saya kira ini seperti Abdurrahman bin Auf dulu kan Utsman bin Affan itu konglomerat itu ya dulu itu ya. Itu saya kira yang ini. Makanya kalau orang masih cinta dunia, cinta material, itu tadi kemarin itu ya dikasih satu gunung yang akan cukup. Makanya sebenarnya dengan ukuran ini, apalagi yang bekerja di bidang keuangan itu udah lebih dari cukup. Apalagi di apa Gubernur BI gajinya 200-an itu ya harusnya kan cukup. Tapi manusia kan selalu merasa nggak cukup. Jadi orang yang memang pendapat bahkan orang yang pendapatannya segede mulut ayam itu ya segede ayam, pengeluarannya pengen segede gajah itu. Ya kan repot itu ya. Padahal kan harusnya enggak, makanya lebih besar bas pasak daripada tiang. Apalagi pendapatannya kayak gajah atau sapi gitu kan. Ketiga itu ya itu tadi ya memang energi terbarukan ini yang sekarang harus digalakkan ya karena ekonomi dan ekologi itu sebenarnya kan dari satu kata ya kan harusnya kan tidak harus bertentangan gitu ya. Cuma lagi-lagi apa namanya keserakahan lah itu ya diantaranya yang mempengaruhi itu gitu ya. Termasuk di dalamnya pertimbangan ekonomi misalnya mobil listrik kan lebih mahal. Dan konon kabarnya kalau kita mau bicara energi terbarukan itu calon negara besar itu adalah Indonesia. Karena kita punya nikel apa namanya terbanyak gitu kan. Cuma sayang katanya walaupun katanya ada hilirisasi, katanya kita jual ke Cina murah, dijual di Shanghai mahal banget itu ya. Kita rugi menurut para ekonom ya itu ya saya kira ini itu bisa kita diskusiin yang semalam di dalam dialog presiden sempat disampaikan gitu ya. Cuma hilirisasi yang terjadi itu adalah malah merugikan Indonesia gitu ya. Gitu saya kira. Jadi kita termasuk yang kita punya itu adalah kelapa sawit. Kalau energi terbarukan dari apa nama solar, biosolar itu ya. Terus kita unggul. Cuma masalahnya kelapa sawit itu kan bukan punya negara, bukan punya presiden, punya konglomerat. Karena kan kekayaan kita kan 88% itu bukan punya kita, punya segelintir orang yang semalam disebut katanya 100 orang. Bahkan sebenarnya yang paling kuat kan 9 naga, 9 orang. Itu saya kira apa namanya yang menyedihkan di dalam beberapa bagian. Ada satu apa dua lagi yang ingin saya komentari juga ya. Biaya sains kita itu memang biaya riset kita yang rendah.
Padahal dulu itu kenapa Barat mengalami revolusi industri kan gara-gara dana yang didapat oleh para tentara salib itu kan digunakan untuk bank dan biaya-biaya riset gitu kan. Gitu saya kira yang disebut dengan apa para pendekar Templar itu ya. Itu kan uangnya banyak tuh dari hasil perang salib itu kan. Itu yang dipakai biaya untuk riset-riset yang melahirkan teknologi. Karena itulah dari awal teknologi itu lahir oleh karena kerjasama antara ilmuwan dengan para ekonom, para bankir, para kapitalis. Maka dikenal sekali sebenarnya sains dan teknologi oleh karena perkawinan dua hal. Satu adalah dengan politisi atau politik, diantaranya adalah mereka yang senang menjajah negara lain. Yang keduanya dengan kaum kapitalis, sebagaimana apa namanya VOC datang ke Indonesia pun itu kan kongsi dagang sebenarnya demi mendapatkan keuntungan. Saya kira itu mungkin tanggapan saya Pak Rahman. Ya mudah-mudahan ke depan kita ketemu lagi ya Insya Allah. Iya, Dan terima kasih. mudah-mudahan bermanfaat lah untuk Demikianlah Ibu. bangsa. Banyak umat, banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, inilah luar biasa penyampaian dari Profesor Dr. Sukron Kamil dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat. Semoga semuanya bisa dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.